Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Gina Invita Kamalia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pola bimbingan dan konseling, yaitu pola komprehensif dan pola 17+. Pada materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu definisi dari pola bimbingan dan konseling komprehensif dan 17+. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari pola komprehensif terlebih dahulu. Nah, pola komprehensif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik melalui layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu pola BK 17+. Pola bimbingan dan konseling 17+ adalah pemberian bantuan kepada peserta didik melalui 6 bidang bimbingan, 9 layanan, dan 6 layanan pendukung yang sesuai dengan norma yang berlaku. Kemudian materi yang kedua yaitu materi tentang sejarah. Pada materi sejarah ini yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu sejarah dari pola bimbingan dan konseling komprehensif. Nah, saat itu di Amerika Serikat, latar kelahiran bimbingan dan konseling di awal abad 20 bermula dari keprihatinan yang mendalam dari kalangan pendidikan terhadap carut-marutnya perkembangan kepribadian generasi muda, terutama kalangan pelajar di sekolah yang terkena dampak gelombang besar industrialisasi di kota-kota besar. Kenyataan tersebut akhirnya memicu tumbuhnya layanan bimbingan dan konseling sebagai suatu gerakan sosial yang selaras dengan gerakan kemajuan. Nah, gerakan bimbingan dan konseling ini memberikan pengaruh besar terhadap beberapa negara di antaranya Indonesia. Secara formal, pemberlakuan kurikulum 1975 mengandung penegasan bahwa bimbingan konseling saat itu disebut bimbingan penyuluhan merupakan bagian integral dalam pendidikan di sekolah. Lahirnya Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia tahun 1975 di Malang, Jawa Timur, dan pergantian nama menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN pada tahun 2001 dengan kelengkapan divisi-divisi layanan di dalamnya semakin memperkokoh layanan BK dengan berbagai domain layanan yang semakin kompleks, pribadi, sosial, akademik, karir, dan layanan pendukung lainnya secara lebih menyeluruh yang disebut dengan layanan bimbingan konseling komprehensif. Sedangkan yang kedua yaitu sejarah dari pola bimbingan dan konseling 17+, yaitu sejak tahun 1993 penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling memperoleh perbendaharaan istilah baru, yaitu BK Pola 17. Hal ini memberi warna tersendiri bagi arah bidang. Jadi, jenis layanan dan kegiatan pendukung BK di jajaran pendidikan dasar dan menengah pola abad ke-21, pola BK 17 itu berkembang menjadi BK Pola 17+. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tujuan. Secara umum, tujuan dari pola bimbingan 17+ dan bimbingan komprehensif adalah sama, yaitu membantu peserta didik mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan, pendidikan, dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Pada materi yang keempat, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari pola bimbingan dan konseling komprehensif dan 17+. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihan dari pola bimbingan dan konseling komprehensif. Nah, yaitu kelebihannya adalah program layanan bimbingan dan konseling komprehensif bersifat sistemik, bukan sekedar program yang sistematis. Kemudian yang kedua yaitu kelebihan dari pola bimbingan dan konseling 17+. Nah, kelebihannya adalah jika pola 17+ dapat dilaksanakan, contohnya dengan pemberian kurikulum alokasi minimal 1 jam pelajaran, sehingga layanan dan kegiatan pendukung dapat diberikan kepada seluruh siswa, maka BK 17+ ini akan berjalan dengan maksimal, terprogram, dan berkualitas. Kemudian pada materi yang kelima yang akan saya jelaskan yaitu kekurangan dari pola bimbingan dan konseling komprehensif dan 17+. Kekurangan dari keduanya ialah program layanan bimbingan dan konseling tersebut tidak akan berjalan dengan efektif apabila tidak didukung dengan profesionalisme guru BK dalam melayani siswanya dengan terprogram secara efektif apabila kurang atau tidak didukung faktor yang lain. Kemudian materi yang terakhir yaitu materi tentang tahapan atau layanan. Pada materi ini yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu materi tentang tahap layanan pola bimbingan dan konseling komprehensif. Nah, pada layanan pola bimbingan dan konseling komprehensif ini terdapat beberapa layanan. Yang pertama yaitu layanan dasar bimbingan. Kemudian layanan yang kedua yaitu layanan responsif. Kemudian yang ketiga yaitu layanan perencanaan individual. Kemudian yang terakhir yaitu dukungan sistem. Selanjutnya yang kedua dari materi yang terakhir yaitu tahap layanan pola 17+ yang terdiri dari 9 layanan, 6 bimbingan, dan 6 layanan pendukung. 9 layanan dari pola bimbingan dan konseling 17+ ini yaitu diantaranya layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan pembelajaran, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, dan yang terakhir yaitu layanan mediasi. Kemudian, 6 bimbingan pada pola bimbingan dan konseling 17+ ini yaitu diantaranya bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan karir, bimbingan belajar, bimbingan keberagaman, dan bimbingan kekeluargaan. Kemudian, 6 layanan pendukung dari pola bimbingan dan konseling 17+ yaitu diantaranya layanan instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, alih tangan kasus, dan yang terakhir yaitu terapi kepustakaan. Nah, itu tadi materi tentang pola bimbingan dan konseling komprehensif dan 17+ yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.